Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, tetap Yesus, Kau selamanya di hatiku. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami dalam rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tawari pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel.
Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka, Saul dan anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penulis Kitab Tawarikh memulai penulisan tentang sejarah kerajaan Israel setelah mengawalinya dengan silsilah. Sejarah kerajaan Israel dimulai dengan kematian Raja Saul dan anak-anaknya, Yonatan, Abinadab, Malkisua, ketika mereka berperang dengan orang Filistin. Tampaknya Raja Saul dan seluruh pasukan tidak dapat menahan kekuatan musuh sehingga mereka sangat terdesak. Dan akhirnya Raja Saul bunuh diri ketika sudah begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa tragis ini dialami raja pertama, Raja Israel, Raja Saul. Bapak Ibu, penulis menuliskan 3 catatan penting yang perlu diperhatikan atas hal ini. Pertama, yaitu akhir hidup dan kekuasaan Saul, dan ketiga anak serta tentara Israel yang tidak berdaya mempertahankan kerajaannya. Saul mati dan sangat dinista oleh musuhnya. Perhatikan perlakuan orang Filistin yang tampaknya sangat bersyukur kepada para berhalanya yang sudah memberi kemenangan kepada mereka. Juga berita kepada seluruh rakyat tentang kemenangan telak atas Israel. Yang kedua adalah tentang sikap orang Yabesi Gilead.
orang Yabesi berjuang mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, lalu menguburkan di Yabesi. Mereka melakukannya karena pernah mengalami pertolongan besar dari Saul. Tidak ada rakyat yang begitu berani mengambil mayat Saul dan anaknya serta menguburkannya seperti orang Yabesi Gilead. Yang ketiga, yang sangat penulis ingatkan, yaitu kepada pembaca, adalah alasan mengapa Tuhan sepertinya diam, tidak menolong umatnya. Israel mengalami kekalahan telak, penistaan atas diri Raja Saul. Mengapa? Karena ternyata hal ini merupakan akibat dari sikap Saul kepada Tuhan yang dijelaskan di ayat 13-14. Dikatakan demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu, catatan ini menjadi peringatan bagi Israel sebagai pembaca pertama yang baru pulang dari pembuangan. Ingat, konteks 1 Tawar ini ditulis mempersiapkan Israel kembali ke Yerusalem dari masa-masa pembuangan di Babel, agar mereka jangan lagi memberontak kepada Tuhan. Tetapi selain catatan bagi Israel, ini juga merupakan pelajaran bagi pembaca masa kini, bagi kita semua, bahwa Tuhan mengamati jalan hidup orang percaya. Tuhan menginginkan kesetiaan umatnya terhadapnya dan ketaatan untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang segala petunjuk Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab. Kita tinggal membacanya, merenungkan dan melakukannya sesuai petunjuk-petunjuk Tuhan. Selain daripada ketiga hal tadi, perikop ini ingin menjelaskan bahwa Daud adalah raja yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Saul. Hal ini penting karena Mesias akan datang melalui keturunan Daud seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi. Kita sebagai umat Tuhan, hiduplah seturut kebenarannya, supaya kita juga menjadi bagian dari janji itu. Demikian berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Rahmat-Mu selalu baru. Dan firman-Mu menuntun langkah kami. Sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan melalui kebenaran firman hari ini, supaya kami setia kepada Tuhan. Sebab kekuatan orang percaya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu adalah segalanya. Penyertaan-Mu adalah yang utama. Ketika orang percaya menjauhkan diri dari Tuhan, berubah setia, maka sesungguhnya dia melepaskan perlindungan dirinya dan membawa dirinya dalam bahaya. Seperti Raja Saul yang berjalan menurut keinginannya sendiri. Dijauhkan hal itu atas kami umat-Mu Tuhan. Sebaliknya kami mau belajar untuk setia seperti Raja Daud. Sehingga sampai akhir hidupnya, walau tak lepas dari pergumulan, Tuhan menyertai dan membuat dia jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Demikian kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, juga persiapan-persiapan ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi, biar kami saling membangun di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan
bersama dengan Tuhan. Tetap setia, melekat kepada Tuhan. Shalom.